Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun kondisi belajar kita masih belum di dalam kelas seperti biasa. Baik teman-teman, nabda darsana biqiraatil basmalah. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Teman-teman silahkan dibuka buku halaman 90. Hari ini kita akan belajar tata bahasa al-qawaidu dalam bahasa Arab terkait kata tanya, istifham, dan huruf jar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan tempat. Dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan tempat itu disebut huruf jar. Di antaranya yang bisa teman-teman perhatikan, di antaranya seperti yang bisa teman perhatikan di buku. 1. Fi artinya di dalam. 2. Ala artinya di atas. 3. Tahta artinya di bawah. 4. Amama artinya di depan. 5. Waro'a artinya di belakang. 6. Janibah artinya di samping. Kita coba masukkan ke dalam sebuah kalimat menjadi at-tilmidhu fil fasli. At-tilmidhu fil fasli. Murid itu di dalam kelas. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah kata kita tambahkan alif lam di depannya, sebuah kata benda kita tambahkan alif lam di depannya, maka dalam mengartikannya kita tambahkan kata itu. At-tilmizu, murid itu, atau murid laki-laki itu. At-tilmizu fil fasli, murid itu di dalam kelas. Nomor 2, ala al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Buku itu di atas meja. Ketiga, tahta. Tahta di bawah. Al-qittu tahtal kursi. Al-qittu tahtal kursi. Al-qittu artinya kucing. Al-qittu tahtal kursi, kucing itu di bawah kursi. Al-fina'u amamal baiti, amama depan. Al-fina'u amamal baiti, halaman itu di depan rumah. Halaman itu di depan rumah. Al-bustanu wara'al baiti, wara'a di belakang. Al-bustanu wara'al baiti, kebun itu di belakang rumah. As-suqu janibal masjidi, as-suqu janibal masjidi, pasar itu di samping masjid. Ya, begitu ya teman-teman penggunaan 6 huruf jar yang kita pelajari hari ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kalimat ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang berbicara tentang tempat, maka ada kata tanya yang tepat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan tempat adalah kata di mana. Kata tanya di mana. Dalam bahasa Arab, kata tanya di mana itu adalah aina. Aina. Maka kita coba masukkan ke dalam sebuah kalimat. Ainal ustazu, di mana ustadz itu, atau di mana guru itu? Dan jawabannya al ustazu fil fasli. Al ustazu fil fasli, guru itu di dalam kelas. Nomor 2, aina Muhammadu, aina Muhammadu, di mana Muhammad? Muhammadu fi hujratihi, Muhammadu fi hujratihi, Muhammad di ruangannya. Muhammad berada di ruangannya. Ainal masjidu, di manakah masjid? Ainal masjidu, al masjidu janibal maidan. Mohon maaf teman-teman karena ada kebisingan lagi. Ainal masjidu, di mana masjid?
Al masjidu janibal maidani. Masjid itu di samping lapangan. Itu di samping lapangan. Untuk mudahnya teman-teman, dalam membuat kalimat, teman-teman awalnya harus membuat dan mencoba memikirkan sebuah kalimat dalam memikirkan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Maaf ya teman-teman, kesalahan ketikan. Memikirkan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini kita sedang belajar kata keterangan 4, maka teman-teman harus memikirkan kalimat yang menggunakan kata keterangan tempat. Maka kemudian barulah teman-teman mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Misalkan kalimat, teman-teman memikirkan kalimat, murid laki-laki itu di dalam masjid. Maka teman-teman coba pikirkan satu persatu katanya, bahasa Arabnya apa? Murid laki-laki bahasa Arabnya apa? Di dalam bahasa Arabnya apa? Masjid bahasa Arabnya apa? Murid laki-laki itu bahasa Arabnya apa? Seperti yang dijelaskan tadi, sebuah kata ketika kita tambahkan alif lam di depannya, maka ada kata itu ketika kita menerjemahkannya. Maka murid laki-laki itu, murid laki-laki bahasa Arabnya tilmizun. Karena di sini ada kata-kata itu, maka teman-teman kita tambahkan alif lam di depannya. At-tilmizu. Di dalam bahasa Arabnya fi, masjid bahasa Arabnya masjid. Karena dia terletak setelah huruf jar, maka kita tambahkan alif lam, atau boleh tidak kita tambahkan alif lam ya. Maka kita susun at-tilmizu fil masjid. Oke teman-teman, kita coba bahas latihan 3 ya. Halaman 91, latihan 3. Tulislah huruf shad di belakang kalimat yang benar dan huruf kha di belakang kalimat yang salah. Cara kita mengetahui dia benar atau salah adalah dengan melihat kepada artinya, apakah dia cocok atau tidak ya teman-teman. Kita mulai. Nomor 1, al-madrasatu fil fasli. Al-madrasah artinya apa teman-teman? Ya benar, al-madrasah artinya sekolah. Sekolah di dalam kelas. Kira-kira cocok gak sekolah di dalam kelas? Atau kebalikannya, yang benar adalah kelas di dalam sekolah. Nah, betul teman-teman, ini kalimatnya salah. Harusnya kelas di dalam sekolah, bukan sekolah di dalam kelas. Maka silakan teman-teman tulis kha di belakang kalimatnya. Nomor 2, as-safinatu fil bahri. Kapal itu tidak di laut. Kapal itu di laut. Kira-kira cocok nggak teman-teman artinya? Kapal itu di laut. Ya benar, kalimatnya cocok. Maka silakan ditulis huruf shad. Kita lanjut ke nomor 3, as-sajadatu fil masjid. Sajadah itu di dalam masjid. Cocokkah teman-teman? Ya, kalau cocok silakan ditulis shad di belakang hurufnya. Sajadah dalam masjid, cocok ya. Kita lanjut, as-suqu alal baiti. Pasar itu di atas rumah. Kira-kira cocok nggak kira-kira pasar di atas rumah? Kalau dipikirkan tidak cocok ya teman-teman. Yang cocok mungkin as-suqu janibal baiti. Pasar itu di samping rumah, atau as-suqu amamal baiti. Pasar itu di depan rumah. Kalau ala di atas tidak cocok teman-teman, maka teman-teman silakan beri huruf kha di belakang kalimat tersebut ya. Lanjut, al-hujratu tahtas sayyarati. Kamar itu di bawah mobil. Kamar di bawah mobil. Cocok nggak kira-kira? Nah, tidak cocok teman-teman. Al-hujratu tahtas sayyarati tidak cocok, maka silakan ditulis huruf kha. Salah. Nomor 6, al-matbakhu wal hammamu fil baiti. Dapur itu dan kamar mandi itu di dalam rumah. Ya, cocok ya teman-teman, silakan ditulis huruf shad. Kita lanjut ke nomor 7, abi fil mazra'ati wa kadzalika jaddi. Abi fil mazra'ati, ayahku sekarang berada di dalam kebun. Begitu juga kakekku.
Mungkin nggak kira-kira abi dan kakek sedang berada di dalam kebun? Ya, mungkin teman-teman, karena bisa jadi mereka seorang petani. Maka jawabannya benar. Silakan terus. Diwanu abi alan nahri. Kantornya ayahku di atas sungai. Lah, mungkin nggak kira-kira kantor di atas sungai? Kurang cocok ya teman-teman, kalau kantor itu di atas sungai tidak cocok. Mungkin kantor itu di depan sungai baru cocok ya. Maka silakan tulis huruf kha. Lanjut, janibal madrasati masjidun. Di samping sekolah ada masjid. Nah, betul. Contohnya saja sekolah kita berada di samping masjid. Maka teman-teman silakan dijawab huruf shad karena dia benar. Wara al-baiti hurfatud dhaifi. Di belakang rumah ada ruang tamu. Kira-kira cocok nggak teman-teman? Ruang tamu di belakang rumah. Kurang pas ya, karena yang cocoknya fil baiti, di dalam rumah, bukan di belakang, tapi di dalam. Fil baiti hurfatud dhaifi. Karena di sini wara'a, maka jawabannya salah. Maka yang betul adalah fil baiti. Silakan ditulis huruf kha di belakang kalimatnya. Oke, baik teman-teman, semoga dapat dipahami ya penjelasannya, walaupun agak cepat. Semoga dapat dipahami. Kalau kurang paham, nanti teman-teman silakan bertanya di Google Classroom ya. Untuk latihannya, coba teman-teman kerjakan latihan 4. Melengkapi kalimat dengan huruf jar, kata keterangan tempat yang sesuai. Asyurfatu titik-titik al-baiti. Teras titik-titik rumah. Kira apa yang cocok? Al-wisadatu titik-titik as-sarir. Bantal titik-titik kasur, tempat tidur. As-saburatu titik-titik al-fasli. Papan tulis titik-titik kelas. Silakan kira-kira yang cocok apa? As-suqu titik-titik mahattotis sayyarati. Pasar itu titik-titik terminal mobil ya, terminal. Al-ardu titik as-saqafi. Al-ardu artinya bumi atau tanah, atau mungkin kadang bisa kita artikan lantai ya. Al-ardu titik as-saqafi. As-saqafi itu atap. Kira-kira apa kata-kata yang cocok? Silakan diisi. Selamat mengerjakan teman-teman, tetap semangat. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Ditunggu hasil latihannya ya, dikerjakan di buku pakai saja, atau kalau mau dikerjakan di buku latihan juga boleh. Untuk hasilnya seperti latihan kemarin, teman-teman foto kemudian tolong diupload di Google Classroom ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.